di kuburan, Yang dibuang keluar ke dari kubur, neraka. kata Yesus, iblis keluar dari kubur. Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Hah? Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Keluar enggak, Hah? enggak. Jadi yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Hmm, kurang tahu. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan. Sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Kurang tahu, aku nggak paham agama soalnya Tapi Jumat. kalau bertanya tentang Nabi Muhammad bisa. Bisa. Soalnya Tapi kan sering dengar di situ kalau ditanya banyak tentang agamamu, kamu nggak bisa. katanya Muhammad pendosa. Oh, yang pendosa itu yang mati dikutuk di atas salib. Dia mati karena pendosa. Bukan si Muhammad yang Enggak ada Nabi Muhammad, sampai enggak sekarang ada. kan belum Yang bangkit di dia yang sekarang yang digantung di salib itu ada orang yang menanggung seluruh dosa dunia. Makanya dia digantung terkutuk di atas salib. Dia Gimana mati dulu kabar terkutuk. si Muhammad di kuburan Galatia sekarang 3 nomor 13 itu, sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Deh ya. Anda istirahat di bawah, silakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan orang yang tidak waras. Kita hanya ingin berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang agamanya, bukan yang jago menghujat. Saya kalau dibilang mau menghujat juga bisa. Tapi enggak deh, cukuplah misi saya selama ini membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Halo, 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 selamat malam. Halo, Dari agama mana bang? Dari malam. agama, iya, dari agama mana abang ini? Ya, Dari agama mana? Kristen, Kristen. Oke, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi baik-baik, diskusi pelan-pelan, sepelan mungkin, supaya materi-materi kita itu bisa dipahami dengan akal sehat. Selama Silakan. kamera kurang bagus juga maksudnya. Tidak apa-apa abangku, oke aja, tidak masalah. Bisa tanya ke Mas Suma? Iya, buka kamera dulu bang. Ya, saya bisa tanya ke tidak? Iya, buka kamera dulu. Habis itu kita bahas tema ini. Anda boleh bertanya. Silakan. Tidak, kameranya tidak saya buka. Oh ya udah, kalau gitu abang dibawa dulu bang. Abang. Ya siap, siap, siap. Makasih ya bang Jalong ya. Oke. Ya siap. Halo. Jaringannya ya bang ya. Jaringannya abang kita ini kayaknya. Halo, selamat malam teman-teman. Halo. Saudara Teddy, saudara Siagian. Malam. Iya, bisa buka kamera bang. Kenapa? Bisa buka kameranya. Silakan bang, kita diskusi baik-baik. Biar anak bangsa bisa menilai dua sisi agama ini. Silakan.
kami menyebut Allah, Allah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Saudara kami Kristen juga menyebut Tuhan mereka dan sebutan Allah. Nah, muncul pertanyaan bang, siapa yang kalian sebut Allah ini siapa gitu? Bapak yang di surga. Bapak yang di surga disebut Allah. Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Bapak yang di surga dengan panggilan Allah bang. Kalau bahasa Yahudi kan bukan Allah, itu kan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia jadi Allah. Oh, jadi menurut abang Allah itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Artinya apa itu Allah bang? Allah itu sesembahan Kristen, Allah Bapa. Nah, berarti sesembahan dong ya? Gelar. Berarti sesembahan bang? Iya. Nah, bahasa Indonesianya sesembahan, berarti Allahnya bahasa apa? Allahnya bahasa Indonesia. Hah? Gimana itu Kau maksudnya? tahu nggak bahasa ALLAH? Coba baca. Iya, Allah. Ya, Allah yang sesebut Allah. tadi. Lah iya. Iya. Itu bukan Bukan bahasa Allah. Indonesia. Itu Kalau bukan bahasa Allah itu Indonesia bang. bahasa Yunani itu. Oh, ya, Yunaninya apa bang? Sebutannya dalam bahasa Yunani apa? Ya Allah. Nggak ada Allah bahasa Yunani bang. Nggak ada. Kenapa enggak? Nggak ada. Itu bahasa Kalau Arab itu. ALLAH itu bacanya apa? Allah. Kenapa kalian baca Allah? Oh, itu ejaannya karena asalnya dari sana bangku. ALLAH itu kita pakai di Indonesia. Kita bahasa Indonesia Allah. Kenapa Asalnya jadi dari Allah? mana? Asalnya dari mana Asalnya bang? dari mana? Yunani. Yunani. Yunaninya apa? Kau bacalah. Kau baca itu apa? Kau baca itu bahasa Arab kamu itu. ALLAH itu apa artinya? Itu nggak ada arti karena itu nama. Kan kalau dimasukkan ke bahasa Indonesia ALLAH itu apa? Tetap aja LLH tidak pernah diartikan. Ya terus apa bacanya? Bacanya Allah. Kenapa kalian baca dari Allah? Terserah kami. Justru saya bertanya kepada sama Anda. ke Kristen juga terserah Kristen lah kan bacanya apa? abang mengatakan tadi kata Allah itu adalah sembahannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Saya Allah. nggak pernah nyembah orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi Anda sebutkan tadi kan. Saya tidak terkenal dengan Yahudi. Jadi Allah ini Tuhannya siapa? Kalau kau udah datang ke bahasa Batak itu nggak ada istilah Allah di bahasa Batak. Saya nggak bicara tentang Batak abangku. Saya berbicara tentang kata Allah ini siapa? Anda mengatakan Allah ini adalah Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Yahudi. Tadi begitu. Jadi siapa Tuhan dong? kami, Tuhan kami. Oh, Tuhan baru. Iya. Mungkin yang diperkenalkan Paulus kali bang. Bukan Paulus yang memperkenalkan itu. Lalu siapa dan? Loh, terjemahannya apa itu kan dari sana terjemahan itu. Apa? Ya aslinya apa? Bahasa Kalau aslinya kau apa? baca dulu Allah ALLAH itu apa bacanya? Bahasa aslinya apa? Kata ALLAH itu Allah, kau baca kata dulu. Allah ini bahasa aslinya apa? Bahasa Yunani Terus kan bang ya? Kenapa kau jadi sewot dengan bahasa itu? Oh bukan sewot, saya cuman bertanya Kan abangku. tidak pernah baca Siapa itu yang Allah. Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Saya tidak baca itu Allah. Saya Oh baca Allah. saya pun tidak mengatakan Anda membaca Allah, nggak ada kok. Anda aja yang Iya. merasa. Nah, terus kenapa kamu jadi apa? Saya bertanya, Anda menyebut Allah itu sebagai sembahan. Siapa yang kalian sembunyikan di situ dengan menyebut Allah? Mulutnya dibuka bang, mulut, biar ada suaranya. Gitu. Mulutnya dibuka, nggak ada suaranya di sini. Mulutnya dibuka. Aku, tolong. Mulut dibuka, mulut dibuka, mulut. Nggak kedengaran bang, mulutnya nggak kedengaran di sini, nggak kedengaran. Mulutnya dibuka, jangan pakai bahasa ruh. Mulut bang, mulut dibuka mulutnya. Mulutmu kau buka mulutmu. Begitu. Buka bukannya. Oke, Buka, kembali buka.
Kembali lagi bang, kembali lagi bang. Buka masker dulu, buka masker dulu. Yang Anda sebutkan Allah ini Tuhannya Yahudi bukan? Dulu. Lalu Tuhannya Bukan siapa dulu, kalau buka. bukan Tuhannya Yahudi, lalu Tuhannya siapa bang? Kenapa di mute lagi ya? Tuhannya siapa yang Anda sembah dengan sebutan Allah ini? Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi bukan? Lalu Tuhannya siapa bang? Yang Anda sembah itu siapa? Yang Anda sembah? Yang Anda sembah siapa gitu loh? Kita nggak dengarkan apa-apa. Suara Anda nggak kedengaran di sini. Nggak ada suara abang di sini, nggak ada. Mulut membuka dulu, mulut membuka. Yang Anda sebut Allah Mulut itu membuka Tuhannya dulu, siapa gitu loh. Mulut. Tuhannya siapa bang? Yang Anda sebut dengan sebutan Allah itu Tuhannya siapa? Dulu. Tuhannya Yahudi bukan? Dulu kau. Kayaknya satu-satunya kandidat adalah Tuhannya orang Athena. Iya betul ya bang ya? Jadi kita tidak menemukan data Tuhannya Yahudi disebut Allah. Ada Allah tapi sumpah serapah atau pohon. Bukan juga Allah. Kita pernah menyebut Allah. Saya tidak bermasalah dengan sebutannya bang. Saya tanya siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah. Ini Allah loh, aku bilang Allah. Allah Bapak, Tuhan. Nah, orangnya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Bukan Allah. Yahudi, kita bukan Yahudi, kita Indonesia. Orang Batak. Loh tadi katanya Tuhannya Yahudi bang. Saya bilang bukan Tuhan Yahudi, aneh orang Batak. Iya, maksudnya yang Anda sebut Allah ini Tuhannya siapa? Kalau Allah itu Tuhannya siapa? Itu Tuhan kami, abangku. Tuhan siapa? Tuhan kami, umat Islam. Tuhan kami. Bukannya Arab. Iya, Tuhan yang disembah oleh orang Arab, bang. Iya. Sekarang pertanyaan saya kepada abangku ini, siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Allah Bapak. Tuhannya Yahudi. Bukan. Lalu Saya siapa? kenal Yahudi. Lalu Tuhannya siapa itu Tuhan Bapa? Tuhan kami, Tuhan Kristen. Siapa yang memperkenalkan Tuhan Bapa pertama kali, bang? Oh, kau nggak penting tanya itu sama saya siapa? Kau tanyalah apa? Alkitab. Harus bang. Siapa yang pertama kali memperkenalkan Tuhan Bapa ini? Siapa yang memperkenalkan pertama kali sama kau Allah itu? Nabi Muhammad, abangku. Di mana pernah kau ketemu dengan Nabi Muhammad dah? Melalui Al-Quran beliau mengajarkan kepada Sama kami. juga melalui Alkitab. Nah, siapa yang mengajarkan melalui Alkitab? Yesus. Di mana Yesus pernah memanggil Bapa, bang? Oh, banyak. Berarti Yesus pakai bahasa Indonesia? Emang Al-Quran itu, emang kau panggil Allah itu bahasa apa? Kau panggil? Bahasa Arab, abangku. Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan saya, Yesus menggunakan bahasa Indonesia ternyata, bang ya? Bahasa apa sekarang? Jadi Yesus menggunakan bahasa Indonesia, bang? Kau pakai bahasa apa ngomong sekarang? Kalau berbicara mengenai kitab suci kami bahasa Arab. Nah, sekarang Yesus memanggil bapaknya bahasa Indonesia. Kenapa nggak ayah? Kenapa? Ayahku yang ada di surga. Panggil Bapak. Iya kan bahasa Indonesia. Bapak kami yang di surga. Berarti Yesus bahasa Indonesia, bang. Kabar Indonesia. Yesus bahasa Indonesia ya waktu itu, bang ya. Saudaramu. Yesus bahasa Indonesia waktu itu, bang. Cuman modal semangat doang, ilmu nggak ada. Cuman kebencian doang, modal benci. Gak ada nilai, modal mulut. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Dari sekte mana, bang? Dari Kristen. Iya, boleh buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan.
Salam kenal Bang. Bang Ya, salam Nicholas. kenal. Ya, Siap, selamat siap. kenalan, baru pertama ketemu, baru kenal sekali. Belum Iya, pernah ngobrol. iya betul, betul, betul. Oke Bang, ini ada tema. Kami orang Islam ini penasaran juga. Islam juga menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah. Ada miripnya dengan kami Allah dalam kaidah bahasa Arab. Allah dalam kaidah bahasa Latin untuk di Kristen. Boleh kami tahu siapa yang Kristen sembah dengan sebutan Allah ini Bang? Sebenarnya Allah ini kan sudah, kalau kita buka Bible bahasa Arab atau bahasa Mesir, di situ sudah ada Allah untuk terjemahan dari Elohim. Oh, jadi merujuk kepada Tuhannya Yahudi berarti Bang ya? Iya, karena Oh, iya, iya. 12 murid Tuhan Yesus itu kan 12 itu kan Yahudi. Bahkan Kristen pertama itu adalah 3.000 Yahudi yang dibaptis oleh Rasul Petrus di Yerusalem. Itulah Kristen Iya, iya. pertama. Siap. Jadi, Jadi Allah ini sembahannya Yahudi. sembahan semua manusia yang percaya. Oh gitu. Terus terkait dengan Kristus Bang, Yesus. Kenapa diajarkan kemudian oleh Paulus polanya seperti dengan sembahannya orang Romawi yang ada di Athena, orang Yunani, dan juga ada di kota Roma, Efesus, dan seterusnya. Itu kenapa polanya seperti digambarkan seperti agama pagan? Agama pagan maksudnya saya nggak paham arti pagan itu apa. Artinya orang yang menyembah berhala, menyembah makhluk. Nah, tidak- pola yang diajarkan Paulus itu sama persis dengan keadaan ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Romawi. Paulus menggunakan mukjizat-mukjizat yang dia punya, lalu orang-orang Roma pada saat itu menganggapnya dewa Hermes. Kata orang sana, dewa Hermes, dewa kita telah turun ke bumi berinkarnasi menjadi Paulus. Oh ya, sebenarnya salah, itu tidak alkitabiah, karena yang kita sembah itu sebelum ada langit dan bumi, itu yang kita sembah. Artinya sebelum ada makhluk-makhluk, sebelum ada yang Bapak kamu bilang tadi patung, apa dewa segala macam, sebelum ada itu, sebelum ada langit dan bumi, kita udah menyembah Tuhan Yesus. Ya, itu dia polanya, Bang. Itu yang saya maksud. Yesus diajarkan kemudian oleh Paulus kepada orang Athena bahwa dewa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal itu telah turun ke bumi dan namanya Yesus. Itulah maksud saya, Bang. Paulus mengajarkan dewa-dewa Yunani turun ke bumi dan menjadi Yesus. Itu yang saya maksud malah. Jadi di sorga itu tidak ada dewa. Di Ya, surga itu hanya ada Tuhan Yesus dan malaikat. Ya, itu pola Jadi Tuhan orang. Yesus. Jadi Itu sebelum Tuhan Yesus datang abad pertama ke dunia ini, firman hasil jelmaan menjadi manusia, dia dulunya di sorga. Makanya disebutkan ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu di sorga. Jadi datanglah hasil firman firman yang telah menjadi manusia, itulah tubuhnya. Sedangkan rohnya itu adalah roh Bapa itu sendiri, roh Bapa Allah pencipta langit dan bumi itu. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu ada di dalam Yesus. Terus kenapa di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Theos turun ke bumi jadi manusia, Bang? Iya, itu tadi hasil jelmaan menjadi manusia itu atau inkarnasi itu. Iya, tapi tidak ditemukan di ajaran Nabi Musa Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Sudah ada di kitab Perjanjian Lama di Yesaya 43 ayat 10, sudah ada di situ dengan Matius penggenapannya di Matius 43 nomor 10, coba Abang baca boleh? Boleh, silakan. Silakan Bang. Saya pingin dengar. Yesaya 43 nomor 10.
Yesaya 43 ayat 10. Jadi di sini disebutkan begini. Ini perkataan Bapak Yahweh yang kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Hambaku ini, aku tetap Dia, kata Bapak Yahweh. Nomor 11-nya, Hamba Bang? ini itulah Tuhan Yesus yang disebut hamba Tuhan. Iya, silakan. Nomor 11-nya boleh dibaca. Nomor 11-nya. Enggak, maksudnya kita kan nubuatannya kan di ayat 10-nya. 11-nya saya belum paham. Yohanes Yesaya 43 nomor 10 memang bunyinya kayak gitu, Bang. Iya. Memang bunyinya kayak gitu. Iya, kamu inilah Masa sih? saksi-saksiku. Itu baru Demikianlah betul. firman Yahweh. Itu baru betul. Dan hambaku kan hamba kan manusia kan? Dan hambaku yang telah kupilih, kata Bapak Yahweh. Bahwa tidak ada kamu Tuhan. Tahu, Bahwa supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Tidak Itulah ada tertulis begitu, Bang. Yesuslah hamba. Dibaca yang benar, Bang. Jangan dipelintir, tidak bagus. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, jadi tidak ada Allah sebelum Dia. Ya, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, dibentuk sesudah aku, tidak ada lagi. Nah, yang dibentuk menjadi daging. Setelah itu, Yesaya itu kan ditulis 600-an sebelum Yesus datang. Nah, yang dibentuk menjadi daging ini siapa? Yang dibentuk ya itu hamba tadi itu kan hasil jelmaan menjadi manusia. Artinya Tadi kan, katanya nggak ada Tuhan yang dibentuk. Sebelum aku dan tak ada lagi selain aku. Itu gimana maksudnya, Bang? Iya, itu maksudnya artinya itu tidak ada Allah yang dibentuk. Iya, selain sebelum daripada, aku. Iya. Sebelum aku dan tidak ada lagi setelahku. Iya. Tapi hambaku itu akulah Dia. Kan ada hambaku itu akulah Dia. Coba dibaca lagi deh. Itu bunyinya enggak seperti itu bunyinya, Bang. Nih aku. Silakan. Saya ambil kutipan pertama, demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku, yang telah kupilih, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu, hambaku yang kupilih, percaya kepadaku, bukan berarti aku adalah hamba itu. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dijelaskan dan mengerti bahwa aku tetap Dia, hambaku itu aku tetap Dia, itu artinya aku tetap Dia, hambaku itu. Hambaku itu aku tetap Dia, artinya hamba Tuhan itu disebut Yesus di Perjanjian Baru, di kitab Matius dan di kitab-kitab Jadi lainnya. Anda mengatakan bahwa Bapak ini hamba itu sendiri gitu? Enggak, hambaku maksudnya manusia tetap Dia, artinya Bapak itu ada di dalam Yesus. Itu penafsiran saudara kan? Enggak, karena kan kalau dibilang hamba berarti kan aku tetap Dia. Dia itu kan sudah ada. Iya, kan di situ Contohnya dikatakan kamulah saksi-saksiku. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firmanku. Dan hambaku yang telah kupilih. Hambaku ini sebagai saksi-saksi. Bukan bahwa aku ini adalah hambaku itu sendiri. Gimana ceritanya, Abang? Itu contohnya seperti inilah. Kita lah dulu berdua, ya kan? Iya. Saya sebagai Tuhan, ya kan? Aku berkata, ya kan? Hambaku, saya unjuk kamu, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku bahwa aku tetap Dia. Bukan berarti aku kamu. Aku tetap Dia. Ada kata Dia. Dia itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Yaitu gitu. hamba manusia itu kepada Yesus. Kenapa Anda larikan ke Yesus? Ya kan Yesus kan hamba Tuhan di Perjanjian Baru. Yang lain-lain kan hamba Tuhan. Tidak ada lagi hamba Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Loh, yang lain kita ini bukan hamba Tuhan.
Maksudnya hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di Matius itu kan Yesaya kan berkata. Ya kenapa larinya ke Yesus ya? Iya kan kita kan harus ada nubuatannya dan penggenapannya. Bible itu kan ada penggenapan. Tapi Yesaya itu akan tabrakan kalau Anda mengartikan bahwa Yesus itu adalah aku. Tabrakan, Bang. Saya ambil ya di perjanjian barunya. Kan dikatakan sebelum aku tidak ada yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Berarti yang dibentuk di dalam rahim Maria ini siapa, Bang? Aku. Kan gila namanya itu. Jadi begini seperti ini nih. Di Yesaya 4 ayat 1 sampai 7. Tadi di Matius. Bang, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku, Bang. Jadi yang diajarkan Paulus dibentuk jadi manusia itu siapa, Bang? Enggak ada di sini Paulus. Ini perjanjian lama kita. Enggak, maksudku, ini abad sebelum Masehi. Saudara, Abang kan membaca Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Dan setelahku tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya, 600 tahun kemudian, ada yang dibentuk di dalam rahim Maria berupa daging. Itu bukan aku, karena tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Nah, Yesus dibentuk sesudah itu, berarti dia bukan Tuhan. Yang menjadikannya Tuhan adalah Paulus di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan begitu pemahamannya. Kok bukan begitu pemahaman gimana, Bangku ini? Matius nih sama nih dalilnya nih. Baca Matius 12 ayat 18. Lihatlah hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini penggenapannya. Hambaku, Gitu. Bang. Jadi Hambaku Bible bukan itu, aku. Hambaku bukan Bible aku, itu, Bang. ayat yang sama di perjanjian lama harus ada di perjanjian baru. Itu namanya Iya, tapi nubuatan Anda yang salah digenapi. pengertian terhadap kata Itu. hamba itu. Itu. Anda Jadi salah hamba pengertian. itu hamba manusia. Udah jelas ya. Jadi kalau Tuhan berbicara dialah hambaku manusia, artinya itu merujuk kepada Tuhan Yesus karena hasil jelmaan yang menjadi manusia itu hanya Tuhan Yesus. Kan Anda yang mengartikan itu, Abangku. Kan Iya, Anda karena yang Tuhan, mengartikan. karena Yahweh Tuhan itu kan roh. Ya, terus Yesus Iya roh kan? enggak? Nah, makanya hasil jelmaan menjadi manusia. Nah, tadi dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku, enggak ada, Bang. Iya, tidak ada karena dialah dia, karena akulah dia. Lah, kenapa dibentuk kalau memang tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku tidak ada lagi? Iya, artinya tetap dia. Misalnya gini nih, tidak ada dibentuk selain aku. Karena akulah dia, gitu loh. Maksudnya apa ini? Tidak Artinya ada kan- Tuhan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Iya, artinya Tuhan itu tetap dia, tidak ada Tuhan yang lain. Terus yang dibentuk sesudah itu ada, namanya Yesus. Iya, dia tetap Tuhan itu. Kan tidak ada lagi yang dibentuk setelah aku. Iya, kan Tuhan itu yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu kan satu. Lah, Dia berarti juga. masih ada Tuhan dong. Masih ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, berarti harusnya. Enggak, bahwa Tuhan Yahweh yang berfirman di Yesaya dengan Tuhan Yesus itu kan satu. Tidak ada Itu duanya. menurut pandangan saudara. Tidak, Alkitabiah kan aku dan Bapa adalah satu. Kan begitu perkataan Tuhan Satu Yesus. apa, Bang? Satu apa? Nah, karena Bapa ada di dalam aku. Begitu Tuhan Yesus berkata Bapa di dalam aku, itulah buktinya bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah. Di mana Yesus mengaku? Karena Bapa sebagai itu Tuhan adalah Allah itu Tuhan di mana? Allah. Di mana, Bang? Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah itu di mana? Ketika Yesus berkata, membuktikan bahwa Bapa di dalam aku, itulah buktinya dia mengaku sebagai Tuhan Allah. Karena Bapa itu, adalah Tuhan Allah. Itu kan pengertian Itu loh. Abang. Pengertian Abang kan? Enggak, pemahamannya begitu. Bahkan Ya, dari pemahaman Anda, pemahaman Anda. Sekarang begini. Sekarang begini, Bang. juga Tuhan Yesus mengaku sebagai Sekarang Tuhan begini, Allah. Yesus itu datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel.
Bukan ke Kristen, tapi ke Bani Israel. Pertanyaan saya, Yesus ingin dikenal sebagai Bapa itu sendiri atau dikenal sebagai utusan Bapa? Bapa itu ada di dalam Yesus. Saya tidak peduli dengan itu, Abang. Iya. Sekarang yang saya tanya, Yesus datang di tengah-tengah muridnya nih, Bani Israel. Ingin dikenal sebagai Bapa atau ingin dikenal sebagai utusan Bapa? Dia dikenal sebagai, tidak ada utusan di situ. Aduh. Tidak ada Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Sampai kemudian di Yunani, di Romawi, Paulus memperkenalkan Yesus itu Bapa itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Maksudnya yang diutusnya itu kan rohnya. Mana ada, Bang? Mana ada rohnya yang diutus? Makanya berkata begini, Allah menganugerahkan rohnya, disebut utusan karena Allah menganugerahkan rohnya kepada Yesus secara tidak terbatas. Nah, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Iya, nih kan disebutkan di siang, disebut Yohanes 3 nomor 34. Boleh nggak? Iya. Nih Yohanes 34. Nah, di sini disebutkan kan sebab siapa yang diutus Allah, kan ada kata diutuskan, ya kan? Dia menyampaikan firman Allah karena Allah menganugerahkan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tuh. Oke. Mengasihi anak. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman. Pertanyaan saya, ada berapa orang yang disuruh menyampaikan firman oleh Bapa? Firman Allah yang disampaikan hanya Tuhan Yesus, anaknya. Kalau Musa menyampaikan firman siapa? Menyampaikan firman dari Musa. Musa menyampaikan firman dari mana? Enggak, yang saya maksud Yesus ini kan menyampaikan firman dari Bapa. Iya. Kan? Sekarang Musa menyampaikan firman dari mana? Nah, dari Bapa. Berarti dia juga dikaruniai roh yang tidak terbatas. Enggak, firman. Nah, itu dalilnya tadi, ucapan Yesus tadi apa? Tidak ada Musa di sini. Ya, ucapan Yesus, siapa yang diberikan tugas menyampaikan firman, maka enggak, Tuhan menganugerahkan rohnya secara tidak terbatas. Kita fokus dulu ke Yohanes. Itu ucapan Yesus, Bang. Itu ucapan Yesus. Itu kan kita Masehi. Musa itu Masehi. Itu ucapan Yesus. Lari banget lompatanmu, nggak nyambung. Lah, itu ucapan Yesus loh. Iya, Yesus itu kan perjanjian baru. Musa tapi Yesus mengutip Taurat, Bang. Coba baca Yohanes 10. Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Enggak. Coba Anda baca. Silakan Anda baca Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. 34 sampai 36. Iya, Bang. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah. Iya. Kan begini penjelasannya. Firman itu kan, kalau firman itu kan disebutkan firman Tuhan, firman Allah. Ya kan, artinya kan Allah yang berfirman, tidak ada firman Musa.
Tetap dia menyebutkan firman Tuhan. Nah, Musa ketika menyampaikan firman Allah, Musa itu disebut apa di situ menurut Yesus? Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Disebut Allah enggak? Enggak. Loh, itu Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Yang disebutkan Tuhan itu ketika firman Tuhan disebut Tuhan yang berfirman. Ketika firman Allah, Tuhan yang berfirman. Tidak ada firman nabi, tidak ada firman manusia. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman. Iya, kan hanya menyampaikan, tapi kan sudah tertulis. Iya, maka dia yang menyampaikan firman itu disebut apa menurut Yesus? Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, tuliskanlah firman ini, ya kan? Ya sama seperti Yesus. Ketika dituliskan apa yang disampaikan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Ya sama seperti Yesus, Bang. Berfirmanlah Tuhan. Ya sama seperti Yesus. Yesus juga begitu. Tuhan yang berfirman. Yesus juga begitu. Yohanes 12:49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Iya, karena ada Bapa di dalam aku yang melakukan Bedanya dengan Musa apa? Iya, kalau Musa kan nggak ada Bapa di situ. Kalau Kata Yesus siapa nggak ada Bapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam diriku. Kata karena siapa? Ada Bapa yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Berarti bukan Yesus dong. Iya, kan Bapa itu kan ada di dalam Yesus. Iya, berarti Yesus kerasukan Tuhan, maksudnya gitu. Bukan kerasukan. Memang rohnya Yesus itu adalah Bapa. Ya itu tadi Yohanes 3 nomor 34. Kejadian 6 nomor 3. Semua roh yang ada pada diri manusia adalah roh Tuhan. Jangan, beda. Coba Kejadian 6, coba Kejadian 6 nomor 3 Anda baca. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. 3. Nah, beda pemahamannya. Jadi gini nih. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Nah, itu artinya begini. Rohnya ini yang dimaksud itu napas. Napas. Terus yang dimaksud Jadi gini nih, biar saya jelaskan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang disebut manusia pertama itu Adam, Tuhan membentuk Adam dari tanah liat dan menghembuskan napas. Napas inilah yang disebut roh. Nah, kalau di Yesus apa yang disebut roh? Kita ini juga roh kita ini roh dari Adam, yaitu yang masuk yang tadi rohku tidak selamanya tinggal dalam. Jadi napas kita ini adalah Bapa itu sendiri. Bukan, napas itu adalah roh, tapi roh kehidupan. Bukan roh ilahi. Rohku berarti siapa itu? Kalau dibilang rohku berarti Bapa sendiri kan? Iya, napas itu juga rohnya, tapi kan berarti Bapa sendiri ada di dalam diri kita berarti. Bukan, karena kalau disebut napas, disebut napas rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti yang ada di dalam diri kita ini, roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Bapa. Iya, makanya baca Kejadian 2 ayat 6 sebelumnya supaya paham. Yang kamu baca ini kan ayat 6 ayat 7. Penjelasannya itu di Kejadian 2 ayat 7 bahwa pada saat Adam diciptakan, Tuhan menghembuskan napasnya yang disebut napas kehidupan. Karena roh itu artinya napas untuk manusia. Terserah abang lah. Jadi roh sekarang begini. Adalah napas manusia. Ya, pandai-pandainya abang lah. Napas manusia artinya adalah roh. Itu aja bolak-balik. Nah, Yesus apa bedanya dengan Yesus? Roh adalah napas manusia. Ketika napas ini keluar dari tubuh kita, kita mati. Kalau Yesus bedanya apa? Bedanya kalau Yesus, Bapa itu menganugerahkan rohnya kepada Yesus. Lah tadi Kejadian 6 nomor 3 tadi apa?
kejadian anak kan itu kan manusia, Lah Yesus bukan manusia rupanya. bukan? Apa dan kalau bukan manusia? Kan saya tuh udah jelasin Yesus itu adalah Tuhannya itu hati Inilah kalau jelmaan menjadi inilah kalau manusia. terlalu kental ajaran Yunaninya begini, Bang. Enggak, kan Yohanes 1 ayat 1 firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Bukan berarti dia manusia. Telah menjadi atau hasil inkarnasi menjadi atau hasil jelmaan menjadi manusia atau Waduh. inkarnasi atau apa lebih kerennya firman telah menjadi manusia. Apa itu Bukan firman, Bang? berarti dia manusia. Firman itu apa, Bang? Ya, firman itu artinya firman ibaratnya seperti Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya firman inilah yang menjadikan manusia. Dengan rohnya dianugerahkan, terus? difirmankan menjadi manusia. Bedanya dengan makanya Yesus? Makanya disebut Tritunggal. Bedanya dengan Yesus, Bang? Bedanya dengan Yesus? Ya itu tadi, Yesus itu hasil dari karya roh dan firman. Berarti ciptaan, dong? Rohnya dianugerahkan, difirmankan menjadi manusia. Nah, itu kan komplit. Artinya bahwa Yesus ini ciptaan, kan? Bukan, ke rohnya Bapa yang dianugerahkan. Apakah Bapa itu ciptaan? Bapak Pencipta bukan langit dan ciptaan. bumi. Allah Bukan. pencipta langit dan bumi itu apakah ciptaan? Bukan. Iya, karena rohnya yang di Yesus. Oke. Oh, bisa baca Yohanes 8 nomor 11. Yohanes Sorry, 8. jangan Yohanes. Ke Roma aja, Roma 8 nomor 11. Surat Paulus aja dulu. Roma 8 Nomor 11 coba, Bang. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu di situ. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati dan akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah itu. Jadi kan kita tadi sudah dapat tadi dari perjanjian lama bahwa roh manusia itu napas, yang disebut roh juga. Kenapa ya kan? kenapa setiap Yesus sama dengan kita, Abang katakan beda gitu loh. Di situ Enggak, karena dalilnya. kita kan kalau berbicara penciptaan kan harus di kejadian. Lah Nggak itu boleh tadi di cerita perjanjian Yesus kan, Abangku. Roh yang menghidupkan Yesus adalah sama dengan roh yang menghidupkan kamu. Kenapa Anda bisa bilang beda? Iya sama, cuma sama. bedanya, enggak perbedaannya rohnya itu juga kan roh tapi disebut napas. Lah, Napas itu juga roh. iya sama seperti yang di Yesus. Yesus tapi juga Yesus- bernapas. Enggak, di Yesus enggak Cahayu. disebut napas. Di Yesus enggak disebut napas. Ya Anda yang merubahnya. Di Yesus Enggak. dikatakan roh. Di kita juga dikatakan roh. Tapi karena Anda Nih, mau menipu, Anda mengubahnya menjadi saya napas. bacakan kejadian penciptaan nih supaya paham ya. Astagfirullahaladzim. Kejadian 2 ayat 7 nih, biar kamu paham awal penciptaan nih. Penciptaan manusia. Di sini dijelaskan. Bang, ini jelas. sekali lagi saya katakan, Bang, ini bukan gereja, Bang, ya. Nah, Ya. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup, disebutkan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Sekarang bedanya napas dengan roh apa, Bang? Bedanya napas roh itu artinya kan yang ditiupkan, Kalau roh roh, yang ditiupkan dengan roh yang dikandung berbeda. maksudnya gimana? Roh yang dikandung dengan roh yang dihembuskan berbeda. Maksudnya gimana ini? Begini, Maria mengandung dari Roh Kudus, betul? Iya. Oh, Adam
dihidupkan jadi manusia, dihembuskan napas kehidupan betul. Iya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sekarang bedanya napas dengan roh apa? Tidak ada bedanya, sama. Iya, sama, udah selesai. Maksudnya gini loh, napas itu selesai, Bang. tidak ilahi. Napas Ya udah itu terserah, tidak ilahi. terserah abang. Kalau roh itu, rohnya itu kan Ya, hasil dari ya, terserah abang ya. itu ilahi. Oke, gitu loh. oke, Perbedaannya di ilahi dengan tidak ilahi. Iya, terserah abang Jadi lah, roh kita suka-suka abang. ini napas daripada Adam gitu loh. Iya. Oke, itu konsep abang ya. Berusaha kemudian untuk mendoktrin sesuatu yang ternyata ujung-ujungnya sama. Nah sekarang begini, kenapa Paulus ketika datang di tengah-tengah orang Yunani di Athena itu dianggap dewa? Kenapa bisa, Bang? Oh, saya nggak pernah dengar dianggap dewa. Di Mana dalam dalilnya? di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11-12. Kisah Para Rasul 14 11-12. Oh, 11-12 ya. Iya. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang dan Kisah Rasul 14, Bang. 14 ayat 11 dan 12. ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likanonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, berarti yang mengatakan ini orang ya. Iya. Kita ambil dulu Orang Roma, yang iya. mengatakan kan Orang Roma setelah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Iya, karena orang kalau berbuat mujizat apa aja orang bisa berbicara. Nah, Kamu dianggapnya juga cuma kalau bisa kamu membuat mujizat air menjadi anggur, pasti orang berkata kepada kamu, "Oh, cuma itu dewa itu. Air bisa jadi anggur." Orang boleh berbicara bebas. Oke, kenapa kemudian Paulus itu bisa dianggap dewa sama orang Romawi, Bang? Alasannya apa? Karena dia mampu bermujizat. Masyarakat kan boleh berasumsi apa saja ketika dia melihat suatu mujizat, bisa berkata apa saja, bisa dewa, bisa apa. Saya contoh tadi, kalau misalnya Bang Juma nih bikin mujizat, contohnya Bang Juma di situ berubah jadi perempuan, pasti saya bilang, ini nggak benar nih Juma nih, pasti Juma dewa, nah gitu kan? Masalah kebenarannya tidak bisa diverifikasi. Berarti orang-orang Roma menganggap Paulus ini Tuhan mereka karena Paulus mampu bermujizat. Bukan orang-orang Roma, ini kan kejadiannya kan di Israel. Bukan di Israel itu, Bang. Itu di Romawi itu, di Roma. Dia lagi di Roma itu. Coba Anda baca dari data nama. Iya. Bahasa Likaonia itu kan bahasa ini Yunani. Bahasa Yunani, iya, makanya dia ikut jadiannya itu di tengah-tengah orang Romawi. Dia kemudian dia ucapkan kata-kata itu bahwa Paulus ini adalah dewa Hermes karena mereka melihat Paulus ini adalah bisa melakukan mujizat. Bagi orang Roma, bagi orang Athena, manusia-manusia yang diberikan kelebihan seperti Paulus itu mereka anggap sebagai dewa mereka, betul? Iya, itu hal wajar lah. Nah, itu wajar. Jangan Nah, sekarang Paulus Bang Juma aja sekarang bikin mujizat di situ, saya paling ya itu orang-orang pasti saya gituin. Sekarang Musa membelah lautan. Apakah orang Yahudi menganggapnya Tuhan yang turun jadi manusia, Bang?
Bahkan Musa pernah disebut jadi Allah orang Iya, oleh itu orang yang saya karena tanya. mujizatnya. Tapi kan Nggak ada, kebenarannya nggak ada manusia tidak alkitabiah, bukan Tuhan yang berbicara. tidak ada masyarakat manusia biasa. Yahudi yang pernah menyebut Musa itu sebagai Tuhan karena mujizat, nggak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, itu Yesus lakukan sebagai inkarnasi dewa atau sebagai utusan Elohim? Elohim sendiri yang berbicara karena Elohim itu yang melakukan pekerjaannya di dalam tubuh Yesus ini. Aduh, kenapa lari ke ajaran Paulus, Bang? Pertanyaan saya, ketika Yesus membuktikan mujizat-mujizat pekerjaan-pekerjaan di depan kaumnya Bani Israel, pekerjaan yang Yesus lakukan itu sebagai pekerjaan inkarnasi daripada Elohim atau karena dia utusan Elohim? Pekerjaan Elohim itu sendiri. Iya, pekerjaan Elohim yang dilakukan oleh Yesus. Iya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Elohim, kan gitu. Iya, Pertanyaan iya. saya, Yesus mempersaksikan bahwa mujizat yang dilakukan itu, mujizat itu mempersaksikan dia inkarnasi Elohim atau dia utusan Elohim? Elohim sendiri yang bikin mujizat yang ada di dalam diri Yesus itu. Itu ajaran Paulus banget itu, Bang. Ini yang saya tanya, Yesusnya abangku, bukan ajaran Paulusnya. Iya, makanya tadi mengakui kan kamu udah lupa Jumat tadi yang saya bilang tadi bahwa Elohim itu kan ada di dalam Yesus Nah, itu yang melakukan udah pekerjaannya. Abangku sudah tuntas tadi itu ketika Anda Iya, makanya mengatakan saya bilang, apa bedanya napas dengan ruh, Anda sudah mengatakan sama, udah selesai. Sekarang Yesus bersaksi tentang mukjizat yang dia lakukan itu, bersaksi kalau mukjizat itu bukti bahwa dia utusan Elohim atau bukti kalau dia Elohim itu sendiri. apapun yang dikerjakan oleh Yesus, yang mengerjakannya adalah Elohim. Apapun yang dikerjakan Bukan oleh itu yang Yesus, saya tanya. yang mengerjakan adalah Astagfirullahaladzim. Elohim. Bukan itu yang kutanya, abangku. Yang kutanya, menurut Yesus, kesaksian Yesus terhadap dirinya yang mampu melakukan mujizat, tanda-tanda, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di tengah kaumnya, pekerjaan yang Yesus lakukan itu berupa mujizat. Bersaksi Yesus itu tentang pekerjaan itu, bahwa pekerjaan itu mempersaksikan dirinya utusan Elohim atau Elohim itu sendiri. Bisa utusan Elohim, bisa Elohim. Loh kok jadi abang? Kok jadi abang? Kok jadi abang? Tergantung ininya, tergantung kejadiannya. Karena Enggak, Yesusnya, Bang. Yesusnya bersaksi apa tentang pekerjaannya iya, itu? dia bisa bersaksi sebagai Elohim. Dia Di bersaksi. mana Yesus bersaksi Kan sebagai Elohim? makanya baca di Yohanes 14 ayat 9 ya kan. Aduh, abang, itu Kamu coba kamu sudah abang baca melihat dulu deh. aku melihat Bapak kan gitu Enggak, kan. enggak ada itu. Bukan itu, Bang. Bukan itu. Bukan. Kamu melihat Coba kamu melihat Anda saya baca sudah dulu, melihat baca Bapa. dulu kesaksian Nah, Yesus itu. tentang dirinya apa? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Coba Abang baca. Kesaksi apa? Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah itu. Nah, kesaksiannya di situ kesaksian pekerjaan itu Yesus itu utusan atau Bapa itu sendiri? Kan sudah ada di sini disebutkan tadi. Sebagai
Nah, Bapa atau utusan Bapa? segala pekerjaan yang diserahkan Bapa, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus utusan Bapa atau Bapa itu sendiri? kalau disebutkan seperti ini, pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, artinya Bapa itu, ya itulah yang mengerjakan di dalam Yesus itu. Yesus mempersaksikan kalau dirinya Bapa atau utusan Bapa. Bapa di dalam dirinya itu Bapa yang melakukan pekerjaannya, gitu loh. Abangku ini. Iya, karena disebutkan utusan di situ. Artinya utusan kan di arti utusan itu kan banyak maknanya, bukan utusan itu rasul. Di Bible itu tidak ada utusan disebut rasul. Di Bible Udahlah, Bang. utusan itu yang diutus dari sorga ke bumi. Itu Oke utusan di Bang, Bible. oke, sip. Iya, bukan rasul utusan gitu loh. Oke, Jangan oke, Bang. Kita- meleset kemana-mana. Iya, jangan meleset kemana-mana. Oke Bang, kita ini kita ganti ya Bang ya. Besok lagi kita ketemu lagi Bang ya, atau kapan-kapan ya. Oke, terima kasih ya. Makasih Bang. Sehat-sehat ya Juma ya. Iya Bang ya Bang, makasih. Oke. Selamat malam. Makasih. Malam Bang, malam. Ampun saya. Lidahnya panjang. Panjang lidahnya teman-teman. Aduh. Parah. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya dibawa, abang-abang saya, adik-adik saya memahami bahwa apa yang saya uraikan secara sebisa mungkin, sepelan mungkin, sesederhana mungkin itu bisa dipahami dengan cerminan beberapa teman kita Kristen yang naik, betapa mereka berseberangan dengan ajaran Yesus dan mereka betul-betul berkesesuaian dengan ajaran Paulus yang ada di Athena dan yang ada di Roma tadi. Ya, nangkap enggak teman-teman betapa besar perbedaan antara ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dan ajaran Kristen yang mengusung kemudian konsep yang Paulus ajarkan, Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nangkap enggak sisi perbedaannya di sana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak sia-sia berarti. Baik. Bang? Selamat malam, Juma. Oh, malam. Dari mana? Kenapa? Kenapa kau takut? Dari mana abang ini? Apanya? Agamanya? Oh, Kristen, Protestan, itu maksudnya. Oh, Kristen Protestan. Iya. Ini Bang, tadi ada beberapa teman kita yang kemudian kita diskusi. Saya ngatakan bahwa kenapa Paulus mengajarkan tentang Kristen ini, Paulus mengajarkan tentang Yesus sama persis dengan orang-orang Athena atau orang-orang Yunani atau Romawi, di mana mereka punya konsep dewa atau Theos turun ke bumi menjadi manusia. Sampai-sampai Paulus pun dianggap dewa, Bang. Itu kenapa bisa? Oh, jadi setiap pejabat surga adalah orang-orang yang dewa, orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Jadi Yesus seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Diutus oleh Bapaknya Yahweh, ya, untuk memberitahukan bahwa Yahweh lah Sang Maha Pencipta, bukan yang lain. Oke. Ini yang bermasalah ini, Bang. Ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Roma, Paulus dianggap pejabat surga. Ya. Apakah menurut saudara Paulus itu memang pejabat surga? Oh. Paulus bukan waktu orang Athena menganggap Paulus adalah seorang Allah atau seorang yang ajaib, wajar. Karena setiap orang yang mampu melakukan keajaiban disebut seorang Allah, seorang yang sang ajaib. Nah, sekarang ketika Paulus dianggap sebagai seorang yang ajaib, disebutlah Theos di sana sebagai Theos Hermes, sebagai Theos, sebagai dewa Hermes. Ya. Nah, kenapa konsep orang-orang Roma ini
sama posisinya ketika Yesus diajarkan oleh Paulus ke tengah-tengah mereka, termasuk kepada Anda, bahwa kedudukan daripada Yesus itu sama seperti Dewa Hermes yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kenapa bisa kayak gitu, Bang? Memang logika bertuhan memang begitu, cuma orang Athena itu salah arah. Loh, Yesus tidak mengajarkan begitu kok. Yesus adalah seorang Allah bagi saya, seorang itu yang bagi sengaja. Anda. Maksud saya Yesusnya tidak mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Masalahnya dirimu nggak paham arti kata Tuhan. Bukan. Terlepas dari apapun yang Anda pahami, kita lihat bagaimana orang-orang Roma menganggap dia dewa Hermes. Itu aja dulu. Ketika kemudian Yesus adalah seorang yang Tuhan yang sangat mulia, diutus oleh Bapaknya Yahweh. Jadi si orang Tuhan tahu. Sekarang begini ya, Bangku. Orang Roma menyembah Yahweh enggak? tidak. Tapi menyembah Theos, betul? Ya, Theos itu bukan mutlak, kawan, bukan satu titik Iya, itu. saya tahu karena orang-orang Roma tidak menyembah kepada satu Tuhan, tapi banyak dewa-dewanya. Iya. Pertanyaan saya sama nggak antara Theos dengan Yahweh? Yahweh itu adalah Theos tertinggi atau dewa tertinggi atau Yahweh Allah tertinggi. kebongkar di sini. Berarti Yahweh adalah Theos tertinggi. Nah, sekarang Paulus dianggap juga sebagai Theos Hermes yang turun ke bumi. Itu anggapan. Ya, anggapan Paulus, anggapan orang-orang Roma. Nah, sekarang Anda hadir di sini mengatakan bahwa Theos tertinggi itu nuzul menjadi Yesus, betul? Tidak. Jadi yang nuzul menjadi Yesus siapa? Yesus adalah anak daripada Yahweh. Oh, berarti Yesus bukan Theos tertinggi. Yesus kan Theos anak. Oh, berarti dia masih junior. Makanya Yesus disebut Theos anak karena dia adalah yang diutus. Ya, posisinya berarti Theos anak ini junior. Ya boleh, nggak apa-apa itu asumsimu. Loh, kok Artinya asumsi gini, jangan diiyakan kalau Berarti- salah. Theos bapak, Gini, Theos berjelas. anak, berarti. Jadi kan Yahweh lah Theos segala Theos atau Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Yesus Ya. adalah salah seorang yang Allah yang diutus untuk menjadi Tuhan. Oke, itu konsep Anda. Nah, sekarang begini. Di dalam pengajaran Paulus, Bang, Anda kan sudah mengatakan tuh, Theos tertinggi. Yesus adalah Theos anak kan? Ya, Di atas Theos anak ada Theos Bapa. itulah ya. Nah, apakah Theos Bapa ini yang menghilang dan menjadi Theos anak? Tidak. Oh, oke. Sekarang Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tertinggi mengosongkan dirinya lalu tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi menjadi Filipi Theos berapa? anak. Filipi berapa? Filipi 2 Ayat 2 sampai 6. 6 sampai 8. ya. Coba Anda baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh Filipi pikiran dan 2 perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 nomor 6. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam rupa Bapa ya, Ya. maksudnya di sini ya, Iya, betul. Ingat ya, dalam rupa Bapa. tidak menganggap kesetaraan. Artinya Yesus segambar dengan Bapa ya. Segambar Tidak atau menganggap- setara atau segambar? Mulai ini kan. Segambar belum tentu setara. Nah, Theos tadi yang tertinggi kan Theos tadi tuh. Theos Bukan Bapa. Theos yang tertinggi, Yahweh Theos tertinggi, Allah tertinggi. Kan Allah Nah. kan banyak. Nah, tadi itu yang menjadi manusia siapa? Yesus sosok yang Allah, sosok yang Sabar Theos. dulu.
Filipi 2 nomor 6, Theos mengambil Ya. rupa manusia. Itu siapa? Yang walaupun dalam rupa bapaknya, Bapak. Yesus, Bapak ya. Berarti Ya, Yahweh. Theos Ya, Bapak. Ya, ini Yahweh ya. Theos Nah, Bapak ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri Ah, yang sebagai milik yang harus dipertahankan, ah. melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia biasa. Nah, itu siapa? Ya, Yesus itu adalah seorang Allah surgawi. Tidak begitu dalilnya, jangan dipelintir dalilnya dong. Dengarkan, Theos, biar kau paham. Theos tertinggi, Theos Bapa mengosongkan Iya. dirinya. Jadi Yesus yang seorang Theos, bukan Theos tertinggi ya. Lah, di situ dalilnya apa? Yesus itu pasti seorang Allah, seorang Iya, Theos. yang dalilnya Filipi 2 nomor 6 itu siapa di situ disebut Theos? Semua pejabat surga pasti Theos. Yang tadi itu siapa? Bapak atau bukan? Bapa. Nah, Bapak. Tapi di sini kan gini, yang walaupun Yesus dalam rupa Bapa, Kenapa Yesus Anda bawa-bawa? Ini mulai memang parah tengok. ini. Memang Yesus parah itu kan ini. serupa dengan itu. Bapa. Yesus Yang itu nanti di walaupun dalam bumi. rupa Bapa, Yesus itu nanti di bumi dan hendaklah engkau memberinya nama Yesus. Matius iya 1. dengarkan ya. Dengarkan, Yesus itu pasti seorang Allah. Bukan itu yang dibahas sekarang. Theos Bapa mengosongkan dirinya mengambil rupa Yesus. Bukan. Betul. Tengah, baca dulu pelan-pelan dari ayat 5. Dari ayat 5. Baca Ya, pelan-pelan. silakan. Oh ya, nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang ia walaupun Kristus Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia hamba. Jadi gini, Iya, Yesus itu justru Yesus itu membenarkan ucapan saya, Bang, bahwa Theos menghilang, turun ke tidak, bumi. bukan begitu. Nggak bisa begitu dong. Jadi gini, Yesus yang seorang Allah, Theos ini mengosongkan dirinya ini. bukan. Setelah mengosongkan dirinya Theos ini, dia jadi siapa? Bukan itu maksudnya, jangan kau paksa keinginanmu kawan. Bukan Setelah begitu. setelah Theos ini mengosongkan diri, dia jadi apa? Tengok. Yang walaupun itu Yesus. Enggak usah ke situ lagi. Walaupun Yesus. Theos ini mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Theos yang mana? Ya, Theos kan cuma satu. Theos, semua pejabat surga adalah Theos. Belum ada pejabat surga di situ. Yang tertinggi siapa? Semua malaikat surga adalah sosok Enggak ada yang Theos. urusan, bukan malaikat yang menjadi Yesus. Ya, Yesus itulah salah seorang malaikat. Jadi Yesus malaikat, Ya, bukan Tuhan. semua pejabat surga adalah Tuhan. Semua malaikat surga adalah Tuhan. Maksudnya gini, semua pejabat surga adalah sosok yang sangat mulia. Ini Sosok yang Yesus asing. ini Bapa atau malaikat? Yesus adalah malaikat daripada Yahweh. Oh, Yesus itu cuman malaikat. Iya, tapi makanya dia semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah dan juga sosok-sosok yang Tuhan. Oh, Allah. Ternyata Makanya teman-teman, Makanya Yesus disebut Ternyata. seorang bintang timur. ternyata teman-teman Yesus ini adalah malaikat. Iya, dialah Waduh, malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh. waduh. Yesus Semua ternyata bintang malaikat, timur. teman-teman. Semua bintang timur adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh Waduh. untuk menciptakan dunia. Aduh. Coba saya tanya dulu teman. Bang Jack orang mana? Kristen juga?
Selamat malam, Kristen. Ah, ini gimana nih Bang? Ini saudara Gumasa mengatakan Yesus ini malaikat, gimana dong? Mana buktinya kalau Yesus lebih seorang malaikat? Mungkin pendapat Tanya dulu. Bapak. Ya coba Bang Jack, tanya dulu dia, aduh kacau dia. Masa Mungkin pendapat Bapak itu mungkin tafsirnya dia atau gimana? Tapi entah dia. menurut saya dia adalah Coba kau Tuhan tanya, Allah kita tes sendiri. kawan. Saya buktikan kalau kalian dua adalah antikristus. Loh, kita tidak ada antikristus di sini. Anda yang menarasikan kalau Yesus itu malaikat. Iya, Yesus itu setiap malaikat pasti adalah sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang SWT. Mati meja. Tidak Tuhan maksud artinya SWT, Tuhan artinya SWT. maksudku ini Theos yang tadi itu loh, Theos yang mengosongkan dirinya ini Bapa atau malaikat? Theos bukan si biji kawan. Theos Ada yang banyak Theos yang mengosongkan diri ini malaikat atau Bapa? Yesus kan salah seorang Theos. Aduh, itu Yesus setelah jadi daging. Yang saya tanya, Theos yang mengosongkan diri jadi Yesus ini. Yesus salah seorang Theos. Aduh. Yesus itu nanti diberi nama Yahweh. setelah jadi manusia. Pertanyaan saya, Filipi 2 nomor 6 itu Theos di situ bab. Yesus salah seorang Theos. Filipi 2 Salah nomor seorang 6. dewa surgawi. Filipi 2 nomor 6 itu di situ ada Theos mengosongkan diri. Theos yang di sini Bapa atau malaikat? Tengok, kenapa? Ada Allah itu sendiri. Ngaco ah. Yesus pasti seorang Theos. Ngaco abang ini ngaco ah. Yesus bukan seorang Yesus apa Theos seorang tertinggi. Theos? Yesus salah itu seorang nanti punya Theos. nama Yesus setelah dia di bumi. Salah seorang dewa, salah seorang Allah. Setelah dia di bumi baru Yesus bernama itu salah Yesus. seorang Allah. Iya betul. Ini yang dibaca Yesus Filipi pasti salah seorang 2. Theos. Yang dibaca ini Filipi 2, Bang. Filipi 2 Iya, nomor aku baca. 6 Theos. Ya Theos di situ Bapak atau apa malaikat? Bacakan dulu di sini. Seulang boleh saya baca pelan-pelan. Saya Eh. baca pelan-pelan ya. Malasa. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, yang rupa Allah belum Masolang tentu generasi. Allah itu kan gitu. Masolang Yang rupa generasi. Allah, Yesus yang rupa Allah, Ini orang-orang di YouTube Yesus yang pusing rupa Allah, mendengarkan nama. bukan Yahweh. Yesus yang rupa Allah. Iya. Rupa. Yesus itu setelah di bumi, Bang. Iya. Nah, sebelum dia di bumi, dia itu Theos Bapa atau malaikat. Yesus adalah seorang Allah, seorang Theos. Astagfirullahaladzim. Salah seorang Theos. Yesus itu salah seorang Theos yang diutus oleh Theos tertinggi. Oh, ya. Berarti Yesus ini yang setara dengan Yesus itu banyak. Banyak. Ada Bukan banyak yang setara dengan Yesus. Siapa aja? Kala itu ya. Siapa aja yang setara dengan Yesus? Semua bintang timur adalah malaikat-malaikat pertama Termasuk iblis. yang diciptakan oleh Yahweh Termasuk iblis. untuk menjadikan dunia. Termasuk iblis. Termasuk iblis. Oh. Jadi Berarti iblis adalah bintang timur yang menantang Yahweh sehingga dicampakkan, dimasukkan ke dalam gua gelap. ya berarti Yesus setara dengan bintang timur. Iya, bintang Berarti timur itulah kelompok. Bintang Iya. timur adalah kelompok malaikat pertama yang Iya. diciptakan oleh Yahweh. Jadi semua bintang timur adalah sosok-sosok yang Theos, Iya. sosok yang Allah. Ya, berarti Yesus ini sama seperti iblis, setara dengan iblis. Waktu di surga tarafnya, waktu di surga mereka sama-sama malaikat pertama. Iya, jadi iblis dan malaikat ini itu dan iblis dan Yesus ini tadinya sumbernya sama, yaitu dunia malaikat. Iya, bintang timur. Oke, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Oke, sudah.
Jadi semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib. Udah bang. Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Ada nggak yang bintang laut? Yesus itu bintang timur yang setia. Oh, kalau iblis? Bintang timur teroris. Oh, iya. Makanya iblis adalah teroris terhadap bintang timur yang lain, terhadap pejabat surga yang lain. Iya. Kalau bintang laut bang, beda. Kukira ada muslim yang bisa mempan sama saya bang, nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menurut saudara Gomasa, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Sama-sama punya gelar bintang timur. Mereka lah pencipta dunia. Oh, termasuk iblis. Mereka lah yang ditugaskan oleh Yahweh untuk mengerjakan setiap komponen-komponen dunia. Jadi Allah artinya maha ahli. Allah artinya maha ajaib. Jadi para bintang timur lah staf ahli daripada Yahweh untuk mengerjakan pekerjaan daripada yang diperintahkannya. Bang Jack enggak pusing? Pusing kalian, karena kalian apa? Karena kalian antikristus. Ya, mungkin itu kan tafsiran Bapak. Mungkin Bukan itu... tafsiran fakta Bibel. Kau. Jadi gini, dengarkan baik-baik. Yahweh, dialah Theos para Theos, Allah para Allah, dan Tuhan para Tuhan. Bagaimana caranya mengobati nih? Jadi di sorga, Bocor halus ini tapi kiri kanan. di sorga ada banyak sosok yang Allah atau banyak Allah. Sosok yang Allah disebut Allah, sosok yang Tuhan disebut Tuhan. Sosok yang Allah maksudnya sosok yang sangat ajaib. Itu kajian abang itu sumbernya dari mana? Itu faktanya di Bibel. Oh, jadi di Bible itu Yesus itu bintang timur, iblis juga bintang timur. Iya. Oh. Mereka lah disebut, makanya disebut ciptaan pertama. Berarti Yesus ini ciptaan. Iya. Oh. Tetapi jadi para malaikat surga adalah para Allah yang diciptakan oleh Allah tertinggi. Iya. Berarti Yesus ini Theos yang diciptakan. Iya. Itulah Diciptakan makanya oleh Yahweh Theos disebut tertinggi. Diciptakan oleh Theos tertinggi. Iya. Jadi Iya. yang dimaksud dengan Theos bukan mutlak hanya pencipta awal. Jadi setiap yang Allah disebut maha pencipta. Contoh gini, Allah artinya maha ahli, sangat-sangat ahli. Jadi makanya Yahweh lah disebut Allah yang Esa. Maksudnya gini, dialah di dalam dirinya lah segala kealahan berapa di dalam diri Yahweh lah segala kealahan, kesangat ajaiban. Makanya disebut Allah lah Allah yang Esa, segala keajaiban ada dalam dirinya. Disebut Yahweh adalah Allah yang Esa karena dialah pemimpin para Allah. Iya. Terus ini bang, para Theos yang disembah oleh Romawi dan Yunani, apakah itu setara juga dengan Yesus? Tidak. Beda. Jadi para Allah yang suci atau para Allah yang SWT hanya pejabat-pejabat surga. Di luar pejabat surga itu tidak Allah yang SWT. Ya. Kalau Theos yang disembah orang Roma Yunani, mereka tidak Theos yang SWT. tapi Theos juga. Iya, itu Theos yang di gua gelap. Oh, yang tadi sama-sama ciptaan dengan Yesus. Jadi ada banyak beda-beda karena Beda lagi. Karena ciptaan mencipta para pencipta, kemudian juga menciptakan yang iblis-iblis. Oh, itu semua Anda datangkan dari Bible. Ya. Oh. Materi-materi ini di Bible ada. Di dalam logika Bible, surga itulah tempat suci. Sehingga para dewa yang di surga lah, dewa-dewa yang SWT. Di luar daripada yang di surga, itu enggak SWT.
Artinya gini, kalau ada yang dewa-dewa tidak bertahta di surga, maka itu dia bukan dewa yang SWT. Contoh itu Zeus segala macam yang bersarang di gua gelap, atau yang bercokol di bawah laut, mereka semua sudah namanya dewa yang iblis. Oh, iya iya iya. Dewa artinya Allah. Termasuk dewa Hermes, Termasuk dewa Hermes. Zeus. Dewa Hermes kan dewa yang bercokol di gunung-gunung. Iya 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 iya. Oh. Jadi iya, hanya iya. dewa yang bertahta di surga lah dewa-dewa yang SWT. Ya. Iya iya. Itu di luar Bible daripada ada. mereka tidak SWT, tidak Tuhan. SWT artinya Tuhan. Iya iya. Jadi iya. setiap yang sangat-sangat suci itu disebut Tuhan. Maka Yesuslah salah seorang dewa surga. Bintang timur. Ya, salah seorang bintang timur yang setia. Maka dia disebut seorang dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Jadi kalau misalnya Ya, kemudian Theos Hermes atau Theos Agnostos Theos ini adalah Theos yang menjadi iblis. ya, pokoknya di luar daripada pejabat surga, itulah dewa yang dilemparkan dari surga. Oh iya iya iya. Itu ada di Bible Bang ya? Iya, 2 Petrus 2:4. Iya. Termasuk Yesus adalah ciptaan pertama. Iya, dia biarpun dia ciptaan pertama, tapi dia juga adalah Theos, yang diciptakan oleh Theos tertinggi Yahweh. Ya, Theos tertinggi menciptakan Theos, Yesus Theos. Iya, Oh iya iya. Dan dia adalah, Yesus ini adalah Theos ciptaan pertama. iya, Tadinya dia bersama dengan para bintang timur, namun di antara bintang timur ada yang berkhianat menjadi iblis. iya. Makanya Oh. Tuhan tertinggi Iya iya. memecat dan mengangkat Tuhan. Jadi Iya iya iya. Lucifer adalah bagian daripada Tuhan dulunya, tapi dipecat. Jadilah mereka tidak lagi Tuhan, tidak lagi SWT. Lucifer itu yang adalah iblis itu tadinya lettingan sama Yesus. Iya, mereka kan masih Iya, seumuran. iya. Seumuran, ciptaan pertama gitu. Iya. Oh, keren, keren. Makanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya, 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 iya. Keren, keren, keren. Iya, iya, iya. Bagus, Jadi bagus, kalau bagus. ada Allah atau dewa atau Theos yang tidak pejabat surga sekarang, Iya. itu adalah dewa-dewa yang digelarkan sebagai iblis. Terus ini Bang Gumasa, ada nggak kemudian gelar yang Anda terima dari pihak gereja sebagai profesor penemu isi Bible yang sebenar-benarnya? Ada nggak pernah yang ingin? Enggak ada. Kenapa? Harusnya orang Kristen ini seluruh dunia memberikan gelar Sokoguru kepada Abang karena Abang telah membongkar isi Bible yang sesungguhnya. Kenapa enggak? Nama aku kan Gumasa, Guru Mahasakti. Oh, ya 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 ya. Berarti lebih dari profesor dong harusnya. Iya. Karena Anda mengurai isi Bible dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Bible itu. Harusnya ya profesor lah kalau menurut saya, dan dijadikan sebagai sokoguru bagi seluruh sekte yang ada di Kristen. Benar kan begitu, Bang? Enggak tahu lah, itu kan asumsimu. Enggak, soalnya Abang ini menemukan isi Bible lebih daripada yang diketahui oleh orang-orang Kristen. Seperti Yesus ini adalah ciptaan mula-mula. Lucifer, iblis itu selettingan dengan Yesus. Itu kan tidak ditemukan Kristen, Bang. Kan faktanya di Bible. Nah itu makanya aku bilang Anda ini harusnya dijadikan sebagai guru seluruh sekte gitu loh. Kenapa orang... Mereka itu, saya gini aja lah kawan. Jadi yang harus dihafal gini. Iya. Persoalan setiap makhluk waras akan mengakui banyak junjungan. Atau ya. Jadi bukan cuma satu junjungan. Jadi Yesus itu adalah junjungan Kristen atau junjungan yang sangat suci, itulah istilahnya Tuhan. Dalam menuju ke surga. Jadi Tuhan di situ konteksnya adalah junjungan yang sangat suci. Jadi setiap yang sangat suci adalah junjungan yang sangat suci atau Tuhan. Dari mana kata itu berasal? Gini,
kalau Tuhan artinya penguasa atau pemimpin atau yang suci atau yang mulia, maka Maha Tuhan artinya Maha penguasa, Maha pemimpin, yang Maha suci, yang Maha mulia. Jadi perbedaan Tuhan dengan Tuhan bedanya di Maha. Jadi kalau Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi Yesus adalah seorang Maha Tuhan bagi Kristen atau Maha pemimpin dalam menuju surga. Bukan berarti Yesus itu Sang Maha Pencipta, tidak. Karena Sang Maha Pencipta adalah Tuhan tertinggi, Maha Penguasa, tapi yang tertinggi. Jadi Yesus itulah Tuhan yang diutus oleh Tuhan tertinggi. Iya. Berarti di atas Yesus masih ada yang tertinggi. Itulah Yahweh, Bapa. Di atas Yesus masih ada yang maha besar. Ya, makanya Yesus disebut Allah Anak, Bapa yang Yahweh disebut Allah Bapa. Bapa artinya tertinggi. Paham. Ada Allah tertinggi, ada Allah Anak. Berarti Yesus ini ada karena ada yang mengadakan. Iya. Nah, oke, paham. Boleh nggak malam ini saya lanti abang ini menjadi profesor Bible? Profesor Bible? Iya. Untuk apa? Supaya orang-orang lebih banyak lagi belajar, orang Kristen kepada abang untuk lebih tahu isi Bible yang sebenarnya. Oh, itu urusanmu kawan. Ya, jadi teman-teman sekalian, 6.000 mata memandang, yang di YouTube juga ada ribuan mata memandang. Malam ini Bang Suma melantik saudara kita Gumasa dengan gelar Profesor Bible. Beliau adalah salah satu orang yang unik memahami kemudian Bible dengan sudut pandang sesuai dengan tertera yang ada di dalam Bible. Tidak ada yang dia sembunyikan gitu. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa telah mendapatkan gelar Profesor Bible dari Bang Suma. Saya kira begitu Bang Gumasa. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kita istirahatkan? Tapi pintar kali kau mengangkat, jadinya kau lebih di atasku jadinya. Padahal maksudku kan aku harus di atasmu. Enggak, kenapa? Abang pengetahuan tentang Biblenya lebih di atas daripada saya. Abang tapi profesor. Kenapa mengangkat aku jadi profesor? Supaya orang-orang tahu, kan setiap Bang Suma Live kan banyak yang nonton ribuan. Oh. Supaya dipersaksikan banyak orang bahwa Bang Suma Ya aja nih. terserah lah. Jadi karena ini 2:12 kawan, aku harus konsisten dengan keren kerjaan saya kali, dan Bang. komitmen dan bertanggung jawab. Iya. Selamat malam saudaraku. Iya, selamat malam Pak Prof. Masya Allah. Luar biasa Prof Gumasa ini. Ya teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Bible silahkan menghubungi DM langsung kepada beliau. Anda akan diperhadapkan dengan materi-materi baru di mana Yesus itu adalah Theos ciptaan yang setara dengan iblis, di mana iblis pada dasarnya bergelar bintang timur dan juga Yesusnya adalah berbintang timur. Cuman iblis berkhianat dan Yesus itu masih ada pada tatanan ciptaan pertama yang masih menyembah kepada Theos yang lebih tinggi. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau belajar sama Prof Gumasa untuk menghubungi beliau. Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa dilantiknya menjadi bintang laut. Demikian.